as romantic as what they say. Falling in out of love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say. Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in a more special way. You beside me all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat Bu Retno. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Bu Retno, sehat ya? Alhamdulillah sehat dan insyaallah tetap semangat. Alhamdulillah. Pak ya, pada kesempatan kali ini akan melakukan coaching dengan Bu Lela. Ya, benar sekali Bu Retno. Siang ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Lela. Nah, kira-kira kompetensi apa ini Pak Yoyo yang mau dikembangkan dalam kesempatan kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan kehadiran penuh Bu Retno. Presence. Oke, baik Pak Yoyo. Mudah-mudahan nanti jalannya coaching bisa berjalan sesuai dengan harapan. Monggo kalau mau dimulai dari sekarang. Oke. Assalamualaikum Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lela, selamat siang. Siang Pak, gimana nih kabarnya siang-siang Pak? Alhamdulillah sehat. Di tengah aktivitas yang luar biasa sibuk sekali, tapi alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak, Ya. lagi sibuk nggak nih? Ya, alhamdulillah ini sudah istirahat, jam kerja sudah selesai tadi. Wah, Kelihatannya ada yang mau berarti disampaikan ya, boleh lah. Nggih, kebetulan Pak Yoyo. Mumpung jenengan kan lagi nggak sibuk nih. Boleh dong saya curhat? Ya, dengan senang hati Bu Lela, persilakan. Apa nih yang mau dibicarakan? Nah, ini masalah di kelas saya Pak Yoyo. Saya itu kan guru kelas 1 Pak Yoyo. Sebenarnya saya itu di kelas 1 dan kelas 5, tapi akhir-akhir ini memang saya lebih dominan di kelas 1-nya Pak Yoyo. Di kelas 1 saya itu ada 14 anak Pak Yoyo. Tapi dari 14 anak itu ada 4 anak Pak Yoyo yang sama sekali, kalau dibilang sama sekali sih, boten nggih, itu belum bisa membaca gitu loh Pak Yoyo. Nah, saya itu kan bingung mau tak apakan gitu biar segera bisa membaca, karena nanti tanggal 10 ini kan insya Allah kita itu mau ada PTS. Kalau kelas 1 kan istilahnya sekarang STS gitu nggih. Nah, mungkin mumpung ketemu Ya. Pak Yoyo nih. Mungkin Pak Yoyo punya saran atau mungkin punya usulan atau masukan buat saya gitu Pak Yoyo. Ya. Oke, Bu Lela, yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Lela tadi, Bu Lela sedang mengajar kelas 1 dan kelas 5 ini ya. Yang kelas Iya. 1 itu berjumlah 14 siswa, kemudian yang 4 siswa ini kebetulan anaknya itu agak kurang bisa membaca gitu ya, membacanya masih kurang Bu Lela ya. Bu Lela, apa sih yang diinginkan Bu Lela dalam waktu yang dekat ini, atau yang diinginkan itu agar anak-anak itu mungkin di STS-nya atau PTS-nya itu kalau istilah yang zaman dulu itu bisa berhasil seperti itu? Nah, sebenarnya kalau dari nilai itu belum Pak Yoyo, gambaran saya itu enggak ke sana. Jadi nanti setelah saya diskusi sama jenengan ini, pengennya saya Pak Yoyo, paling tidak saya itu punya gambaran mau saya apakan toh keempat anak ini agar segera bisa membaca Pak Yoyo. Jadi kalau nilai itu katakanlah bukan prioritas Pak Yoyo, yang saya pengenkan itu loh, piye toh caranya aku itu biar keempat anak itu segera bisa membaca, seperti itu Pak Yoyo. Oh, kalau begitu Bu Lela menginginkan anak itu bagaimana strateginya untuk anak itu supaya bisa cepat membaca gitu ya Bu Lela ya? Nggih Pak Yoyo. Oke, baik. Kalau menurut Bu Lela, adakah kira-kira menurut pandangan Bu Lela, adakah cara yang mungkin jitu atau mungkin cara-cara yang lain mungkin selain ini, selain yang dilakukan oleh Bu Lela selama ini? Adakah cara yang ingin ada gambaran-gambaran seperti itu?
Ada Pak, kemarin itu kan beberapa waktu lalu sudah berjalan gitu Pak. Itu kan saya gandoli anak-anak Pak kalau pulang itu. Keempat anak itu istilahnya saya tahan, saya gandoli Pak untuk Iya. tinggal di kelas biar nggak pulang dulu. Tapi saya kan juga sudah matur ke orang tua gitu kan, Gema, saya tahan sekian menit, mungkin 15 menit, 10 menit. Itu hanya untuk membaca buku kecil gitu loh Pak Yoyo, seperti apa istilahnya bukunya itu kecil, itu saya pinjam dari anak yang ikut les membaca itu saya pinjam. Itu tidak banyak, mungkin 2 lembar, 3 lembar, dengan harapan kalau saya rutin melakukan seperti itu, keempat anak ini segera bisa membaca gitu Pak Yoyo. Ya. Baik, kalau begitu tujuan dari Bu Lela atau indikator atau tanda-tanda yang ingin dicapai oleh Bu Lela jelas sekali dalam waktu dekat bisa membaca seperti itu Bu Lela ya. Nggih, Pak Yoyo. Ya. Barangkali selain mungkin butuh bantuan begitu Bu Lela, mungkin barangkali bantuan dari orang tua atau bagaimana? Apakah dibutuhkan atau bagaimana? Kalau dari orang tua itu sebenarnya kolaborasi, katakanlah dalam hal, kalau kita bilangnya kolaborasi itu pengen Pak sebenarnya saya. Cuma dari orang tua itu kadang sempat saya kan matur gitu nggih. Mama ngapunten si anak ini butuh perhatian. Karena memang membacanya di kelas ketinggalan. Dengan temannya ini itu sudah bisa sih, ini kok suku kata saja kadang masih susah. Nah, itu pernah Pak Yoyo beberapa itu malah kembali ke saya sendiri. Oh. Dilesi saja lah Bu, kami malah seneng pasrah bongkoan. Waduh lah, terus itu kan nggih tidak ada kerjasama yang baik nantinya, kan di rumah juga butuh orang tua gitu loh Pak Yoyo. Oke, baik, barangkali Bu Lela nanti selama 1 minggu ini dicoba saja nih ya cara-cara yang tadi yang paling intens tadi ya, yang beberapa cara tadi nanti dicoba lagi untuk beberapa 1 minggu yang akan datang gitu Bu Lela ya. Kira-kira 1 minggu lagi Bu Lela bisa nanti direfleksikan lagi bersama lagi Bu Lela ya. Nggih, saya harap besok-besok kita bisa ketemu nggih Pak untuk membahas lebih lanjut, mungkin jenengan punya gambaran yang lebih bagus gitu Pak, mungkin bisa mengarahkan saya untuk lebih bagus lagi gitu Pak Yoyo. Ya, baik Bu Lela, sebelum mengakhiri pembicaraan ini, adakah dukungan lain Bu Lela? Barangkali selain dukungan artinya bukan dari orang tua ya, dukungan dari baik dari sekolah atau bagaimana Bu Lela? Barangkali ada yang dibutuhkan. Ada Pak, kemarin itu sudah sempat dibicarakan dengan teman-teman, bahkan ngobrol santai gitu Pak, istilahnya belum sampai yang serius. Itu kepala sekolah juga ada, itu saya mencanangkan untuk pojok baca Pak Yoyo. Ya, pojok baca. Literasi untuk pojok baca itu dengan harapan kalau bukunya di kelas warna-warni itu walaupun belum bisa membaca kan seneng lihat gitu loh. Jadi dengan harapan dengan dari seneng itu akhirnya mau tertarik untuk belajar membaca gitu Pak Yoyo. Bagus sekali Bu Lela itu saya kira ya, dengan pojok baca anak-anak terkan membiasakan literasi, karena saat ini literasi itu kan sangat kurang ya untuk anak-anak zaman sekarang itu ya Bu Lela ya. Baik Bu Lela, mudah-mudahan kita untuk 1 minggu lagi kita akan bertemu lagi ya Bu Lela ya untuk merefleksikan ini. Siap Pak Yoyo. Ada hal-hal yang perlu dibutuhkan atau mungkin dikolaborasikan dengan saya persilakan Bu Lela ya. Terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Ya, kapan saja semoga bisa, jenengan tidak bosan Pak kalau saya curhati setiap saat nanti. Oh tidak, dengan senang hati insya Allah kalau saya ada waktu pasti akan saya luangkan untuk Bu Lela. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Pak Yoyo. Alhamdulillah sudah Bu Lela. Ibu Retno, mohon maaf. Baik, alhamdulillah dari apa yang sudah saya amati, saya catat, alhamdulillah coaching berjalan dengan sangat baik. Pak Yoyo benar-benar mendengarkan ada kehadiran penuh apa yang disampaikan oleh Coach. Nah, dari apa yang sudah Pak Yoyo lakukan tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu
akan jenengan perbaiki dalam tindak lanjut di kemudian hari? Oh iya, untuk kelanjutan nanti di refleksi dan sebagainya, untuk kelanjutan coaching ini, yang perlu saya perbaiki adalah fokus pada percakapan, kemudian menemukan kata-kata kunci itu yang masih menjadi PR atau mungkin yang perlu saya evaluasi lagi Bu Retno. Ya, baik Pak Yoyo, mudah-mudahan dengan terus berlatih dan merefleksikan diri dapat menjadi lebih baik lagi. Okay. Terima kasih Pak Yoyo. Sama-sama. Monggo bolehlah. Menika coachnya Bu Retno nggih. Nggih, bolehlah. Monggo Pak Yoyo, kameranya ditutup dulu sebentar. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah. Gimana kabarnya Bu Retno, sehat? Alhamdulillah sehat, bolehlah juga sehat. Alhamdulillah, luar biasa padat hari ini Bu Retno. Alhamdulillah. Oh iya Bu Retno, katanya panjenengan mau itu nggih, mau melakukan kegiatan coaching nggih dengan Pak Yoyo. Iya betul. Nah, mumpung nih kebetulan kita ketemu, kalau boleh tahu kompetensi apa ya yang pengen dikembangkan oleh Bu Retno ya? Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga proses coaching ini dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, itu memang sedikit sulit dan memang butuh perjuangan Bu Retno. Jadi semoga nantinya kegiatan panjenengan bersama Pak Yoyo bisa berjalan lancar, mencapai hasil yang diharapkan, dan tetap semangat buat Bu Retno dan juga Pak Yoyo. Monggo bisa dimulai Bu Retno dan Pak Yoyo. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Retno? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Yoyo? Alhamdulillah sehat Bu Retno, luar biasa siang hari ini. Sedang disibukkan kegiatan apa ini Pak? Banyak sekali ya Bu Retno ya, mulai dari kegiatan yang ada di masyarakat, dan di sekolah juga banyak sekali. Tapi alhamdulillah masih bisa memanage waktu sebaik-baiknya, termasuk untuk menyelesaikan calon guru penggerak juga. Alhamdulillah, nikmat sehat itu yang pertama dan utama ya Pak ya. Ya. Baik Pak Yoyo, apakah ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya Bu Retno, ini ada yang mau saya bicarakan sama Bu Retno ini. Iya Pak. Jadi ada yang bisa saya bantu kita ngobrol tentang apa ya Pak? Ya Bu Retno, hari ini saya mau ngobrol tentang bagaimana ya cara saya itu supaya saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk mengajak atau memberikan motivasi pada rekan sejawat itu Bu Retno. Karena sampai saat ini tuh saya masih merasakan hal itu masih berat gitu loh. Entah itu karena faktor apa ya, karena saya itu selama itu kalau mungkin untuk mengajak itu mungkin agak kurang bisa memotivasi seperti itu. Jadi itu yang masih saya bingung gitu loh Bu Retno, gimana ya caranya ya supaya saya bisa memberikan motivasi pada rekan-rekan sejawat seperti itu. Oke, baik Pak Yoyo, berarti nanti tujuan dari panjenengan kita bincang-bincang ini berarti apa ya Pak Yoyo? Ya, untuk meningkatkan kemampuan memotivasi rekan sejawat. Nah gitu. Iya. Baik Pak Yoyo, bagus apa yang menjadi ide panjenengan untuk menggerakkan gitu ya, memotivasi teman-teman yang lain untuk berkembang atau mengembangkan diri. Nah Pak Yoyo, dari yang sudah Pak Yoyo, mungkin Pak Yoyo sudah punya rencana seperti itu ya. Nah kira-kira apa ini yang menjadi tolak ukur atau indikator keberhasilan
dari rencana Pak Yoyo ini? Ya, kalau ukur saya itu ya apa ya? Kalau saya itu mampu dalam satu komunitas yang paling kecil dulu itu misalnya itu kan di sekolah ya. Kalau di sekolah itu komunitas saya paling kecil di sekolah itu semua itu rekan sejawat bisa saya berikan motivasi untuk mau mendapatkan apa wawasan baru atau pengetahuan baru, satu hal yang baru dari saya terutama dari JGP. Kemudian termotivasi juga untuk bisa melaksanakannya. Nanti juga selain dari komunitas organisasi sekolah mungkin juga di KKG, bahkan kecamatan, bahkan mungkin di tingkat yang lebih tinggi lagi itu Bu Retno. Baik, luar biasa. Pak Yoyo sudah memiliki indikator gitu ya, berarti itu artinya Pak Yoyo sudah memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Nah, selain tujuan itu mungkin ada lagi indikator keberhasilan yang ingin Pak Yoyo capai, misalkan ketika dikhususkan lagi seperti itu Pak? Ya, kalau dikhususkan lagi itu gimana ya Bu Retno ya? Saya itu inginnya itu benar-benar memajukan pendidikan yang ada di sekolah saya, juga di lingkup gugus saya seperti itu yang paling kecil dulu. Selain guru-gurunya, kalau gurunya sudah termotivasi ikut ikut merasakan program dari guru penggerak itu kan insya Allah juga kalau ditularkan ke siswa maka juga akan berdampak sangat positif sekali pada siswa keseluruhan gitu. Iya, baik Pak ya. Nah, apakah selama ini Pak Yoyo sudah pernah mencoba melakukan aksi seperti yang Pak Yoyo inginkan? Ya. Misalkan mengajak teman. Iya. Pernah Bu Retno ketika waktu santai itu saya mungkin bisa memberikan obrolan atau mungkin juga kemarin tuh ada diseminasi ya atau mungkin pengindasan gitu, materi-materi itu yang perlu saya bebaskan misalnya positif dan lain sebagainya seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya itu, tapi mungkin menurut saya juga belum maksimal itu. Nah, dari hal itu bagaimana tanggapan teman-teman bagaimana ya Pak Yoyo? Ya, luar biasa. Adakah bagus sekali, adakah imbasnya? Iya, sangat ada. Tapi memang progresnya belum banyak sih, karena mungkin juga faktor saya dari internal saya juga mungkin cara memberikan motivasinya masih kurang, mungkin terkait waktu juga masih belum bisa meluangkan banyak gitu Bu Retno. Oke, baik. Jadi Pak Yoyo sudah ada hal-hal yang telah direncanakan dan ada beberapa mungkin menjadi refleksi panjenengan. Nah, dari situ Pak Yoyo, mungkin ada lagi hal-hal yang perlu panjenengan siapkan atau panjenengan butuhkan sehingga nanti di rencana selanjutnya dapat menjadi lebih efektif seperti itu Pak Yoyo. Iya, Bu Retno, mungkin untuk kedepannya atau dalam waktu yang dekat ini itu saya membutuhkan mungkin perlu saya penjadwalan ya. Saya jadwalkan seperti itu. Barangkali dalam 1 minggu itu mungkin di hari Sabtu ini ya, di luar jam pembelajaran gitu. Mungkin saya bisa memberikan semacam ya mungkin seperti obrolan yang sifatnya itu santai tapi nanti mengena tentang materinya atau ilmunya itu mengena. Mungkin ya tempatnya itu mungkin yang di kelas yang ada proyektornya, kemudian di situ tapi didesain untuk seperti obrolan santai, tidak seperti rapat seperti itu Bu Retno. Oke, baik, saya sudah menangkap bahwa jadi Pak Yoyo menginginkan pengembangan ini bisa lebih santai seperti itu ya Pak Yoyo? Iya, seperti itu Bu Retno. Nah, selain mungkin dari tadi yang jenengan jadwalkan hari Sabtu, apakah mungkin ada rencana lain? Ya, untuk rencana lain mungkin barangkali selain hari Sabtu, mungkin kalau untuk yang di KKG itu ya mungkin itu saya inginnya itu ya mungkin mengajak rekan-rekan, tapi mungkin ya sekitar untuk 1 atau 2 3 orang per lembaga itu satu dulu lah. Nanti saya ajak untuk ke suatu tempat atau taman atau mungkin ke kafe atau yang suasananya enak, tapi nanti di situ akan saya masuki materi-materi yang sudah saya dapatkan. Baik Pak Yoyo, jadi Pak Yoyo sudah punya rencana-rencana, kemudian sudah ada
hal-hal yang diidentifikasi sehingga Pak Yoyo nanti bisa melaksanakan itu. Nah, kira-kira dukungan apa lagi nih yang Pak Yoyo perlukan? Ya, dukungan-dukungan yang saya perlukan dalam menyelesaikan problem saya ini ya Bu Retno ya. Saya perlu dukungan dari kepala sekolah ya Bu Retno ya. Dalam hal ini untuk ya memberikan waktu atau mungkin menjadwalkan seperti itu Bu Retno, memberikan apa namanya itu dukungan lah, baik secara apa namanya itu moral maupun juga mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahan seperti wifi dan sebagainya seperti itu Bu Retno. Bahkan mungkin untuk penjadwalan mungkin saya buat kemudian oleh ibu kepala sekolah mungkin bisa di apa di ACC atau disetujui seperti itu Bu Retno. Baik Pak Yoyo, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa menjadwalkan terkait dengan rencana yang Pak Yoyo buat ini. Nah, kira-kira kapan ini Pak Yoyo kita dapat mensepakati kembali untuk merefleksikan sehingga kita bisa merencanakan ini dengan lebih baik lagi? Ya, insya Allah sepatnya minggu depan. Ya, minggu depan. Ya. Insya Allah, jadi nanti jadwal termasuk juga nanti Pak Yoyo dapat menyiapkan hal-hal lain yang dibutuhkan, begitu ya Pak Yoyo? Iya, benar. Baik Pak Yoyo, dari sini masih ada yang perlu dikomunikasikan lagi dengan saya? Untuk saat ini saya kira sementara itu dulu Bro ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Yoyo, ide panjenengan, kemauan panjenengan ini sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi bagaimana panjenengan dapat untuk menggerakkan teman-teman yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga menyambutnya dengan baik. Amin. Dan dapat terlaksana dengan lancar. Amin. Amin. Ya Pak Yoyo. Ya. Terima kasih juga Bu Retno sudah meluangkan waktu untuk saya. Mungkin barangkali kalau saya ada kesulitan-kesulitan mungkin saya bisa ya Bu Retno ya untuk meminta waktu gitu untuk sekedar ya mungkin saya komunikasi atau apa hal yang mungkin kendala yang saya alami gitu mungkin bisa saya komunikasikan sama Bu Retno. Ya baik, siap, insya Allah selalu siap Pak Yoyo. Jadi nanti jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi bisa kita bicarakan di lain waktu. Dan untuk Pak Yoyo sekali lagi tetap semangat untuk berproses mengajak teman-teman, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita. Amin, amin. Terima kasih Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bu Retno, alhamdulillah luar biasa keren Bu Retno. Jadi dari yang panjenengan inginkan tadi kompetensinya untuk dikembangkan tadi apa Bu Retno? Pertanyaan berbobot Bu Lela. Pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih tadi kan sudah praktek sama Pak Yoyo. Ketercapaiannya itu seperti apa Bu Retno? Menurut panjenengan untuk pertanyaan berbobot itu sudah tercapai sampai berapa persen gitu? Yang mungkin kalau di skala angka gitu ya Bu, mungkin udah sekitar 85% lah. Jadi masih belum maksimal, tapi insya Allah tadi dari perbincangan kita sudah ada beberapa pertanyaan sehingga dari Koci dapat menemukan solusi-solusi sendiri seperti itu Bu Lela. Oke, luar biasa. Tadi saya mengamati juga sama Bu Retno dari pertanyaan-pertanyaan yang jenengan ajukan tadi, alhamdulillah si Koci Pak Yoyo tadi, alhamdulillah dari permasalahannya sendiri dapat mencari solusi sendiri, bahkan sampai ada tindak lanjut untuk ketemu dan membahas bersama tadi. Semoga kedepannya buat Bu Retno semakin baik lagi, semakin semangat lagi, sukses lagi, dan tidak boleh menyerah. Bu Retno harus tetap semangat dan semangat agar nantinya kita juga dapat menggerakkan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Lela, amin. Bu Retno, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Pak Yoyo. Alhamdulillah, gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa Pak Yoyo. Kayaknya ini Bu Lela mau ada coaching ya hari ini? Iya, laras ya. Pak Yoyo. Iya, saya ada. Ya?
coaching dengan Bu Retno. Ya, ngomong-ngomong kompetensi apa nih yang mau dikembangkan? Bolehlah? Nah, sebenarnya kalau ditanya pengen dikembangkan semuanya Pak Yoyo. Ya, Tapi kalau menggarisbawahi saya lebih pengennya itu ke jadi pendengar yang baik dan juga pertanyaan berbobot Pak Yoyo. pendengar yang baik dan pertanyaan berbobot nggih Bu, nggih. Nggih. Karena saya tahunya kita kalau berbicara itu lebih enak daripada mendengar gitu Pak Yoyo. Oh, Jadi iya. itu memang harus saya kembangkan Pak Yoyo. Benar sekali. Boleh. Baiklah Bu Lela, selamat untuk melaksanakan coaching ya. Mudah-mudahan lancar, sukses selalu. Bu Lela. Amin, amin. Siap Pak Yoyo. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum, Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Retno. Gimana nih kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Lela? Alhamdulillah sehat juga. Luar biasa harinya Bu Retno hari ini. Alhamdulillah, sama Bu. Kita dikejar-kejar deadline ini Bu ceritanya. Iya, yang penting kita tetap semangat Bu Retno. Amin, insya Allah. Bu Lela, apakah Bu Lela ada waktu? Tentu saja ada Bu Retno. Kebetulan ini habis PI, saya punya jam kosong sebelum pulang ini. Kayaknya mau ada yang diceritakan nih Bu Retno. Iya Bu, ini saya ada perlu dengan Bu Lela. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Boleh? Kira-kira diskusinya kita itu tujuannya apa nih Bu Retno? Ini Bu, saya itu pingin gitu ya Bu, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi masih banyak ini Bu kesulitan-kesulitan saya, sehingga saya ingin berdiskusi dengan jenengan sehingga nanti saya dapat menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Lela. Wow, keren Bu Retno. Kalau dari kata bahasanya tadi nggih pembelajaran berdiferensiasi. Saya nangkapnya itu sulit Bu Retno. Nah, dari yang pengen diwujudkan Bu Retno nih, apa sih yang sudah Bu Retno lakukan Bu Retno untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu Bu Retno? Ya baik Bu Lela. Jadi murid saya kan gini ya Bu Lela. Sebenarnya pas awal dulu saya mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu merupakan sesuatu yang sangat menantang bagi saya dan menarik bagi saya itu. Nah, masalahnya adalah ketika saya menghadapi di realita di kelas dengan jumlah murid 33, saya agak merasa pesimis Bu gitu. Nah, meskipun saya juga sudah sempat ini memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, luar biasa Bu Guru hebat ini jenengan Bu Retno. Muridnya 33, variasi semuanya jangan-jangan. Iya Bu. Tadi jenengan sudah buat pemetaan gitu nggih? Sudah buat apa itu diagnostik Bu Retno? Iya, saya Bu, ya sekedar dari kesiapan siswa ini saya sudah mengelompokkan berdasarkan 2 kelompok begitu ya Bu. Jadi ada 2 kelompok, saya kelompokkan kelompok A dan kelompok B. Kemudian berdasarkan kesiapan siswa ini juga saya juga sudah membuat 2 kegiatan gitu ya Bu. Jadi ada kegiatan 1 untuk kelompok A dan kegiatan 2 untuk kelompok B, seperti itu Bu. Nah, selain mengelompokkan tadi nggih berdasarkan tes diagnostik awalnya tadi, kira-kira adakah upaya yang lain Bu Retno? Selain mengelompokkan jadi 2 kelompok dengan tugas yang mungkin sedikit berbeda sesuai minatnya tadi nggih, adakah yang lain Bu Retno yang sudah pernah dicoba mungkin? Iya Bu, jadi kemarin itu saya pernah membuat suatu perencanaan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi tapi baru pada prosesnya seperti itu ya Bu Lela. Kemudian di proses ini di mana saya memberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan minat sehingga ketika siswa menyelesaikan tugasnya itu masing-masing mungkin bisa menyelesaikannya dengan berbeda seperti itu. Nah, di kesempatan lagi minggu depan ini saya kok ingin merencanakan yang lain seperti itu ya Bu Lela. Saya ingin
ada variasi atau diferensiasi baik nanti dari konten, proses, maupun dari produknya, seperti itu Bu Lela. Keren sekali Bu Retno. Berarti ada keterlanjutan, ada hubungannya kontinu gitu nggih, dari yang hanya awalnya memetakan, akhirnya jadi kelompok, bahkan sampai ada tindak lanjut untuk yang minggu depan pun sudah terpikir. Luar biasa Bu Retno. Lalu setelah dari kegiatan yang sudah jenengan lakukan Bu Retno, apa sih hasil yang sudah diperoleh sejauh ini Bu Retno? Kalau sejauh ini meskipun kemarin itu pelaksanaannya belum maksimal ya Bu, tapi saya merasa siswa-siswa itu lebih tertarik, lebih senang gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka bisa bekerja, menyelesaikan tugas tanpa harus sama persis dengan temannya. Mereka dapat menyelesaikan dengan solusi yang mereka pikirkan sendiri, seperti itu Bu Lela. Cuman untuk ini saya juga masih agak sedikit bingung di persiapannya, nanti dievaluasinya bagaimana, seperti itu. Oke, biasa Bu Retno. Jadi dari kebingungannya nanti Bu Retno bisa belajar lebih luar biasa lagi. Nah, dari hasilnya Bu Retno yang sudah dipaparkan tadi nggih, anak-anak bisa menyelesaikan dengan tujuan yang sama, bahkan dengan cara yang luar biasa berbeda-beda, kan seperti itu. Kira-kira kalau diukur dengan skala angka nih Bu Retno, ngomong-ngomong kalau kita ukur nih dari 1 sampai 10, sudah ada di posisi mana sih Bu Retno mencapai tujuan tadi? Sepertinya masih ini ya Bu, masih antara di skala 7 lah Bu, gitu. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki lagi sehingga nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti ini intinya Bu Retno sangat ingin ya tentunya untuk mencapai 9 atau bahkan nilai sempurna ke angka skala 10 ini. Nah, iya benar sekali Bu Lela. Untuk lebih maju lagi dan lebih maju lagi Bu Retno, kira-kira ada enggak sih atau mungkin wonten napa mboten gitu loh, hambatan-hambatan yang dihadapi Bu Retno untuk mewujudkan kelas berdiferensiasi yang sesuai keinginannya Bu Retno itu tadi? Dari hambatan tuh sebenarnya juga mungkin waktu yang pertama ya Bu Lela. Karena kalau kita mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentu kan banyak sekali yang harus kita siapkan ya Bu. Mulai dari saya harus menyiapkan konten yang berbeda, misalkan untuk anak yang memang auditori atau memang anak yang kinestetik. Nah, itu juga sudah memerlukan waktu. Kemudian dari segi ketika proses, maka kan saya juga harus menyiapkan banyak hal ini Bu. Kan rubriknya nantinya juga pastinya berbeda-beda kan sesuai dengan proses yang akan digunakan oleh siswa, belum lagi nanti di produknya gitu. Jadi mungkin ya itu Bu, keterbatasan waktu sehingga untuk menyiapkan hal-hal ini memang lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada ketika kita melakukan pembelajaran yang kita general seperti itu ya Bu. Oke, luar biasa Bu Retno. Jadi jenengan sudah ada gambaran untuk katakanlah lebih dalam pembagiannya untuk yang ini seperti ini, prosesnya, bahkan sampai ke hasilnya seperti apa. Nah, dari hambatan itu Bu Retno, bagaimana sih cara panjenengan untuk menyikapi dari hambatan-hambatan itu agar nantinya hambatan itu tidak menghambat kita saat melakukan proses tersebut? Mungkin yang pertama ya itu tadi Bu Lela, saya mulai mendesain RPP saya, mulai membuat RPP saya sehingga nanti saya tahu langkah-langkah pembelajaran yang harus saya lakukan sehingga saya dapat menyiapkan juga materi-materi baik medianya, kemudian evaluasinya, dan mungkin juga saya akan sharing dengan teman yang lain yang mungkin sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga nanti saya ada inspirasi dari teman yang lain yang mungkin dapat saya modifikasi, saya tiru, kemudian saya gunakan di kelas saya. Seperti itu Bu Lela. Luar biasa, semangat yang membara ini Bu Retno. Nah, iya Bu. Gini nih, tadi masalahnya kan sudah tahu muridnya banyak sekali, karakternya berbeda-beda. Lalu Bu Retno punya rencana aksi apa nih untuk mewujudkan kelas berdiferensi yang benar-benar jenengan inginkan itu tadi?
Iya, rencananya itu tadi Bu, yang pertama nanti saya akan menyiapkan RPP saya serta materi dan evaluasinya. Kemudian nanti gini ya Bu, rencananya saya itu nanti akan membuat kelas saya itu di mana siswa menyanyikan lagu daerahnya bebas. Siswa boleh mencari lagu atau memilih lagu dari mana saja. Kemudian bagi siswa yang punya kemampuan dan minat untuk memainkan alat musik, saya juga dapat memberikan mereka kebebasan untuk main musik, meskipun seperti yang kita tahu di sekolah kita alat musiknya masih terbatas, tapi itu bagaimana nanti agar saya dapat mendorong siswa untuk kreatif sehingga dapat memanfaatkan alat musik baik nanti yang ritmis maupun yang dinamis. Seperti itu Bu Lela. Keren. Dari menyanyi sampai akhirnya nanti bisa menumbuhkan kebakat musik juga gitu Bu Retno. Iya Bu Lela. Dan itu maksud saya tidak memaksa gitu, tidak harus semuanya main pianika, semuanya harus pakai rebana gitu misalkan seperti itu. Berarti kan ada kebebasan untuk memilih gitu Bu Retno nggih. Nggih, Bu. Dari tadi permasalahan sudah, bahkan sampai rencana tindakan aksinya sudah Bu Retno. Nah, ini nih kira-kira kapan nih Bu Retno mau dimulai rencananya itu tadi? Insya Allah nanti malam ya Bu, nanti malam saya eksekusi RPP, kemudian nanti saya juga sharing sama teman, kalau sudah insya Allah mungkin 2 hari lagi ya Bu, saya akan memberikan RPP itu kepada Ibu, mohon nanti jenengan amati, jenengan itu sehingga nanti dapat ada masukan untuk saya sebelum saya eksekusi ke kelas gitu ya Bu. Siap, keren Bu Retno. Tapi saya tidak memberikan panjenengan deadline seperti itu nggih. Iya Bu, insya Allah itu karena ya itu tadi minggu depan kan saya harus sudah mengeksekusi ke kelas, jadi ya saya harus segera. Kalau ukur keberhasilannya seperti apa Bu Retno yang pengen jenengan capai? Yang ingin saya capai nanti adalah setelah pembelajaran siswa itu merasa bahagia, tapi juga nanti siswa tidak melupakan materi esensi yang ada gitu, sehingga nanti jika dilakukan evaluasi tes tertulis nanti masing-masing sesuai dengan kemampuan siswa dapat mencapai istilahnya dapat mencapai targetnya masing-masing siswa, masing-masing memiliki perkembangan begitu Bu Lela. Siap, keren Bu Retno. Nah, ngomong-ngomong juga nih Bu Retno, kita itu kan kerja di sekolah tidak sendirian nih Bu Retno. Kira-kira siapa sih pihak yang dapat kita libatkan untuk mendukung rencana aksi panjenengan itu Bu Retno? Iya betul Bu, karena saya nanti butuh menyiapkan beberapa alat musik, mungkin nanti saya butuh bantuan terutama dari Ibu, dukungan dari Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian nanti saya juga butuh bantuan mungkin dari PTT gitu ya Bu, dari staf untuk membantu saya menyiapkan baik itu proyektor, slide, kemudian alat-alat musiknya di kelas saya, sehingga nanti ada sound system dan lain itu bisa dibantu mempersiapkan di kelas seperti itu. Alhamdulillah, berarti intinya kolaborasi di sekolah kita sudah berjalan luar biasa ini Bu Retno. Nah, terakhir ini Bu Retno, komitmen apa sih yang pengen Bu Retno buat itu? Dari rencana aksi itu pasti ada komitmen yang pengen dituju, itu seperti apa Bu Retno? Komitmennya adalah Bu? Bagaimana memimpin pembelajaran sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Luar biasa. Jadi intinya tadi saya nangkap bahwa panjenengan melaksanakan kelas diferensiasi seperti itu dengan rencana aksi dan tindakan yang sudah luar biasa. Semoga nantinya Bu Retno di waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi, lebih baik dan bisa mencapai apa yang panjenengan inginkan. Amin. Tidak lepas dari semangat Bu Retno juga. Bu Retno juga harus tetap semangat. Jadi kalau gurunya semangat, biasanya anak-anak juga ikut semangat Bu Retno.
Insya Allah boleh, insya Allah. Untuk tindak lanjut kita nih Bu Retno, kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Retno? Mungkin nanti panjenengan akan curhat lagi tentang progres yang sudah jenengan lakukan itu tadi. Oke. Insya Allah 2 atau 3 hari lagi setelah saya menyelesaikan RPP dan persiapan saya, nanti saya mungkin butuh lagi dengan panjenengan sehingga nanti saya dapat melaksanakan dengan baik, dan mungkin setelahnya ya Bu Lela. Jadi setelahnya, dan mungkin saya juga bisa meminta Bu Lela untuk mendampingi saya di kelas sehingga nanti praktek baik saya ini dapat panjenengan evaluasi secara langsung, begitu. Kalau Bu Lela bersedia. Siap. Nanti saya akan meluangkan waktu khusus buat Bu Retno. Terima kasih Bu. Baik Bu Retno, ada lagi yang mungkin bisa saya bantu Bu Retno? Terima kasih Bu Lela, sepertinya sudah cukup. Nanti kalau saya di tengah mendesain RPP-nya kesulitan, saya dapat bertanya-tanya lagi sama Bu Lela, seperti itu nggih. Nggih, boleh Bu Retno. Semoga saya juga bisa membantu panjenengan nantinya. Terima kasih Bu Retno sudah mau berbagi dengan saya. Sama-sama Bu Lela, terima kasih juga waktunya. Baik, Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Lela ya. Alhamdulillah sampun Pak Yoyo. Ya, sampai saya amati tadi kucingnya luar biasa loh. Antara coach dan kuci sangat nyambung dan sangat sangat saling mengisi begitu. Bu Lela juga sudah untuk mendengar aktifnya sudah sangat mendengar dengan aktif. Kemudian untuk pertanyaannya juga saya lihat sangat berbobot sekali Bu Lela ya. Barangkali ada lagi yang mau ditingkatkan Bu Lela untuk meningkatkan kompetensi mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Mungkin saya lebih ke mendengarnya Pak Yoyo, karena kebetulan di sekolah juga, jadi ada sedikit gangguan yang lewat tadi, enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah tidak sampai pecah fokusnya juga. Jadi ya. Bu Retno sempat mengulang tadi juga beberapa kata itu tadi, tapi alhamdulillah akhirnya bisa kembali fokus Pak Yoyo sepertinya. Alhamdulillah. Ya, berarti artinya itu kita tinggal pembiasaan saja ya Bu Lela ya sepertinya ya. Nggih, siap. Ya, mudah-mudahan lebih sukses lagi Bu Lela ya. Selamat. Saya mengapresiasi panjenengan sudah melakukan coaching, di mana Puji sudah menemukan apa yang menjadi permasalahan selama ini dan mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri. Baik, Bu Lela, saya kira cukup dari saya ya Bu Lela ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yoyo. Yuk, sama-sama. Do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is